Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imelda Rosalinda bersama rekan saya Alvina Nurhaliza. Kami dari kelas FM22E akan memaparkan materi mengenai gagal ginjal akut. Sebelumnya, mari kita pelajari mengenai anatomi dan fisiologi ginjal. Yang pertama yaitu anatomi ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang perkiraan berukuran sekepal tangan dan mencakup 1% dari seluruh berat tubuh total. Ginjal berada di belakang organ abdomen di kedua sisi. Ginjal terletak di belakang peritoneum, pada bagian tengah belakang iga sampai bawah. Setiap manusia memiliki dua ginjal yang terletak di retroperitoneal dalam rongga abdomen dengan berat masing-masing kurang lebih 150 gram dan setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula fibrosa. Ginjal memiliki bagian berbentuk medial cekung yang merupakan hilus sebagai tempat masuknya saraf, keluarnya ureter, serta masuk dan keluarnya pembuluh darah dan pembuluh limfa, serta memiliki bagian permukaan yang cembung. Kedua bagian tersebut dilapisi oleh suatu simpai fibrosa tipis. Bagian atas ureter terdapat pelvis renalis yang akan bercabang menjadi 2 atau 3 calyx major. Cabang yang lebih kecil disebut dengan calyx minor yang akan menyambung di setiap calyx major. Daerah sekitar pelvis renalis dan calyx merupakan jaringan adiposa. Ginjal terdiri dari nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Yang kedua yaitu fisiologi ginjal. Adalah organ yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan tubuh dengan cara membuang sisa metabolisme dan menahan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Fungsi ini amat penting bagi tubuh untuk menjaga hemostatis. Hemostatis amat penting dijaga karena sel-sel tubuh hanya bisa berfungsi pada keadaan cairan tertentu. Ginjal menghasilkan eritropoietin yang merupakan hormon untuk menstimulasi sumsum tulang agar membentuk sel darah merah. Hal tersebut berperan dalam proses hemostatis dengan menjaga kandungan optimal O2 darah. Di dalam darah O2 terikat dengan hemoglobin pada sel darah merah. Ginjal berfungsi untuk mengatur jumlah dan konsentrasi elektrolit Cs dan mempertahankan eksitabilitas saraf dan otot. Ginjal menjadi keseimbangan pH agar sesuai dengan proses pembuangan asam atau HCO basa yang berlebihan di urin. Kita masuk ke dalam inti materi kali ini yaitu gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut atau disingkat dengan GGA adalah penurunan cepat dalam jam hingga minggu laju filtrasi glomerulus LFG yang umumnya berlangsung reversibel diikuti kegagalan ginjal untuk mengekskresi sisa metabolisme nitrogen dengan atau tanpa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Penyebab gagal ginjal akut umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prerenal. Gangguan ginjal akut prerenal yaitu penurunan perfungsi ginjal akibat hipovolemia, hipotensi, atau obat-obatan yang bersifat reversibel jika penyebab utamanya dikoreksi akibat dari hipoperfusi ginjal menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau disingkat dengan LFG tanpa merusak parenkim ginjal sebagai respon adaptif terhadap berbagai pengaruh eksternal. Yang kedua yaitu renal intrinsik. Etiologi gagal ginjal akut renal intrinsik umumnya diakibatkan oleh cedera atau kematian sel tubulus yang disebabkan oleh gagal ginjal prarenal yang berkepanjangan atau tidak terkoreksi secara memadai. Yang ketiga yaitu postrenal. Gangguan ginjal akut postrenal terjadi setelah obstruksi akut aliran urin yang meningkatkan tekanan intratubular dan dengan demikian menurunkan LFG. Ada beberapa penata laksanaan gagal ginjal akut. Yang pertama yaitu penata laksanaan umum.
Serum kreatin, serum, dan output urin perlu dipantau ketat pada pasien gagal ginjal akut. Dokter perlu menyelidiki kemungkinan etiologi gagal ginjal akut dan mengatasinya jika memungkinkan. Pemberian obat-obatan nefrotoksik seperti agen kontras, antibiotik yang berpotensi nefrotoksik, kemoterapi, obat antiinflamasi non-steroid harus dihindari atau digunakan dengan secara hati-hati. Demikian pula dengan obat-obatan lain yang diekskresikan melalui ginjal. Yang kedua yaitu koreksi cairan. Jika gagal ginjal akut disebabkan oleh kondisi hipovolemia akibat sepsis, luka bakar, dehidrasi, ataupun pendarahan, maka resusitasi cairan diperlukan untuk mengganti cairan yang hilang. Jika terjadi pendarahan, transfusi darah juga dapat dilakukan. Pada kondisi overload cairan, furosemid intravena dosis tinggi dapat diberikan jika ginjal masih responsif. Jika tidak ada hipervolemia, furosemid tidak bermanfaat mengoreksi oliguria pada gagal ginjal akut. Yang ketiga yaitu peningkatan perfusi ginjal. Secara teoritis, pemberian vasodilator meningkatkan perfungsi ginjal yang diharapkan dapat mengurangi kerusakan ginjal. Namun, belum ada bukti kuat untuk penggunaan vasodilator. Dopamin 1-5 mU per kg/BB per menit menyebabkan vasodilatasi selektif pada ginjal dan meningkatkan perfusi ginjal. Juga mengurangi absorpsi natrium sehingga meningkatkan volume urin. Namun, mayoritas penelitian tidak dapat membuktikan manfaat dopamin pada gagal ginjal akut. Lalu ada koreksi hiperkalemia. Untuk mengoreksi hiperkalemia, pilihan tata laksana yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi intake kalium dari diet atau cairan infus. Pemberian obat-obatan seperti resin peningkat kalium, insulin, larutan dekstrosa, beta-agnosis, dan tindakan dialisis. Selanjutnya yaitu dengan diet dan nutrisi. Tata laksana gagal ginjal akut juga meliputi perubahan pada diet, yakni pembatasan cairan, garam, kalium, dan fosfor. Namun, pada gagal ginjal akut dengan poliuria, kalium dan fosfor mungkin dapat menurun, sehingga membutuhkan suplementasi. Kebutuhan nutrisi pada pasien gagal ginjal akut sangat bervariasi, ditentukan dengan etiologi dan jenis terapi pengganti ginjal yang diberikan. Yang terakhir yaitu dengan terapi dialisis. Hemodialisis dilakukan pada pasien gagal ginjal akut secara segera atau SITO apabila terdapat kondisi pasien yang mengancam nyawa. Indikasi hemodialisis mencakup yang pertama yaitu hipervolemia yang tidak teratasi oleh diuretik. Yang kedua yaitu hiperkalemia yang refrakter terhadap obat-obatan. Yang ketiga yaitu perlu koreksi gangguan keseimbangan asam basa yang refrakter terhadap obat-obatan. Lalu yang keempat yaitu azotemia berat dengan BUN lebih kecil dari 80-100. Yang terakhir yaitu uremia dengan gejala atau komplikasi seperti varikarditis dan ensefalopati. Contoh kasus pada penyakit gagal ginjal akut. Tuan U usia 40 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 150 cm. Dibawa ke rumah sakit dengan keluhan anoreksia, nausea, rasa lelah, pusing, dan gatal-gatal di kulit. Keluhan lain adalah pasien kencing sedikit sekali. Sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta dengan aktivitas lebih banyak di lapangan. Tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Hasil pemeriksaan laboratorium, ureum 85 mg per dl, kreatenin 2,5 mg per dl, kalium 6,5 mg, asam urat 6,8, glukosa puasa 87, dan Hb 11,2. Pemeriksaan klinis RR 18
kali per menit, tensi darah 130/80 mmHg, tingkat kesadaran kompos mentis. Diagnosa dokter GGA. Sebelum sakit, pasien makan 3 kali makan utama yang dikonsumsi nasi putih 1-2 piring, lauk hewani 3-4 porsi per hari, ayam, telur, daging, berbagai jenis ikan, dan lauk nabati. Buah yang sering dikonsumsi, jeruk, minuman, teh, atau kopi manis setiap hari. Setelah sakit, asupan makan sangat menurun. Hasil recall 24 jam. Asupan energi 1000 kalori, protein 37,5 gram, lemak 25 gram, dan KH 156 gram. Cara penanganan dari kasus Tuan U yang mengalami gagal ginjal akut atau GGA, penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi gejala dan mengembalikan fungsi ginjal yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah penanganannya. Yang pertama, ada stabilisasi hemodinamik, memantau tanda-tanda vital secara teratur, termasuk tekanan darah, nadi, dan frekuensi pernapasan. Menjaga hidrasi yang adekuat dengan pemberian cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi yang mungkin terjadi akibat muntah dan kurangnya asupan cairan. Yang kedua, yaitu koreksi elektrolit. Mengatasi hiperklemia dengan pemberian terapi khusus untuk menurunkan kadar kalium dalam darah. Menilai dan mengelola gangguan elektrolit lainnya yang mungkin terjadi seperti hiponatremia dan hipoklalsemia. Yang ketiga, nutrisi. Menilai kebutuhan nutrisi pasien dan memberikan terapi nutrisi parenteral jika diperlukan untuk memasukkan asupan kalori, protein, lemak, dan karbohidrat yang adekuat. Memperhatikan keseimbangan protein untuk mengurangi beban kerja ginjal dengan memperhatikan jumlah protein yang dikonsumsi oleh pasien. Yang keempat, pengelolaan gatal-gatal di kulit. Memberikan terapi antihistamin atau krim anti gatal untuk mengurangi rasa gatal pada kulit. Memeriksa kulit secara rutin untuk menilai perkembangan infeksi kulit atau komplikasi lainnya. Yang kelima, dialisis. Menerima kriteria untuk memulai dialisis sebagai pengobatan langsung untuk menghilangkan toksin dan limbah dari darah ketika fungsi ginjal terganggu secara signifikan. Melakukan dialisis secara rutin sesuai dengan rencana perawatan yang diterapkan oleh tim medis. SOAP subjektifnya yaitu Tuan U usia 40 tahun mengeluhkan anoreksia, nausea, rasa lelah, pusing, dan gatal-gatal di kulit. Pasien juga mengalami kencing sedikit sekali atau poliuria. Riwayat penyakit sebelumnya tidak ada. Objektif. Tanda-tanda vital RR 18 kali per menit, tensi darah 130/80 mmHg, tingkat kesadaran kompos mentis. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan ureum 85 mg, kreatinin 2,5 mg, kalium 6,5, asam urat 6,8, glukosa puasa 87, dan HB 11,2. Asupan makanan pasien menurun secara signifikan setelah sakit dengan asupan energi, protein, dan lemak yang rendah. Assessment, gagal ginjal akut dengan gejala seperti anoreksia, nausea, dan gatal-gatal di kulit, hiperkalemia, dehidrasi, dan anemia sebagai komplikasi GGA, malnutrisi, energi, protein sebagai dampak kurangnya asupan makanan setelah sakit. Plan atau rencananya adalah stabilisasi hemodinamik dengan pemberian cairan intravena dan koreksi elektrolit. Evaluasi dan manajemen nutrisi termasuk pemberian terapi nutrisi parenteral jika diperlukan. Terapi dengan agen pembersih kalium seperti polistren sulfonat dapat diberikan untuk mengurangi kadar kalium dalam darah yang tinggi. Pemberian suplemen zat besi dan atau obat stimulan seperti epoetin alfa untuk mengatasi anemia yang mungkin terjadi akibat gagal ginjal. Terapi antihistamin seperti loratadin atau cetirizine dapat digunakan untuk mengurangi rasa gatal pada kulit yang disebabkan oleh penumpukan zat-zat toksik dalam tubuh akibat gagal ginjal. Pemberian antiemetik seperti ondansetron atau metoclopramid dapat membantu mengurangi mual dan muntah yang mungkin dialami oleh pasien. Jika tekanan darah pasien tinggi, terapi antihipertensi seperti
ACE inhibitor misalnya lisinopril atau angiotensin receptor blockers ARBS dapat dipertimbangkan untuk mengendalikan tekanan darah. Pemberian obat-obatan seperti allopurinol atau febuxostat dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah yang bisa meningkat saat fungsi ginjal terganggu. Pemantauan ketat terhadap fungsi ginjal dan kadar elektrolit, dengan kemungkinan pemberian terapi dialisis jika diperlukan untuk membersihkan darah dan toksin dan limbah yang tidak dapat disaring oleh ginjal. Sekian presentasi dari kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.